Hujan rintik turun membasahi rel kereta tua di kawasan Cirahok. Kabut tipis menggantung di atas sungai yang mengalir deras. Di bawah jembatan besi tua, di balik megahnya jembatan Cirahok, tersimpan kisah-kisah yang tak pernah benar-benar hilang. Banyak yang mengatakan setiap malam Jumat Kliwon, suara tangisan wanita akan terdengar dari terowongan tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Balik lagi bareng gua Mr. G di Rumah Gudang Misteri. Di episode kali ini gua akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh seorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Namun sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Tanpa bernama waktu, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Raka sedang mengedit video di laptop ketika Dimas datang membawa kamera. Bro, kita ke Cirahong yuk malam ini, kata Dimas semangat. Raka mengangkat alis. Cirahong? Yang katanya angker itu. Dimas tersenyum. Justru itu konten horor asli, viewers pasti suka. Sari yang mendengar percakapan itu terlihat tidak nyaman. Aku pernah dengar cerita tentang tempat itu. Jangan sembarangan. Ah, mitos. Dimas berbicara sambil tertawa kecil. Sari menatap serius. Kadang yang dianggap mitos justru nyata loh. Mobil mereka melaju melewati jalan sepi. Kabut mulai turun. Musik radio tiba-tiba berubah sendiri menjadi suara gamelan pelan. Dimas mematikan radio. Beberapa detik kemudian radio menyala lagi. Terdengar suara wanita berbisik. Jangan datang. Jangan datang. Jangan datang. Sari langsung dia mematu. Dimas, matiin sekarang. Dimas mematikan radio lagi. Kali ini seluruh lampu mobil berkedip, mesin mendadak mati, suasana hening. Hanya terdengar suara air sungai dari kejauhan. Mereka tiba di dekat sebuah rel kereta. Di sana berdiri seorang lelaki tua dengan jas hujan lusuh membawa lampu minyak. Heh, ngapain malam-malam ke sini? Orang tua itu bertanya. Dimas menjawab santai. Mau bikin konten, Pak? Pak Wiryo menatap mereka lama. Kalau dengar suara perempuan menangis, jangan dicari. Sari semakin terlihat pucat. Memang ada apa di sini, Pak?
Orang tua itu yang bernama Pak Wiryo menghela napas. Dulu ada perempuan yang bunuh diri setelah kehilangan anaknya. Sejak itu banyak orang yang hilang. Dimas malah makin tertarik. Wah, cocok banget tuh buat konten. Parwiryo mendekat pelan. Yang masuk ke terowongan setelah tengah malam sering pulang tak lengkap. Jam menunjukkan pukul 11.58 malam. Mereka menyalakan kamera dan senter. Terowongan tampak panjang dan gelap. Dinding penuh lumut, suara tetesan air bergema. Saat tiba berjalan masuk, kamera Dimas tiba-tiba error. Layar berkedip. Muncul sosok wanita putih berdiri jauh. Di ujung terowongan itu, Dimas menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Barusan ada yang masuk kamera. Sari mulai membaca doa pelan. Mereka semakin masuk ke dalam. Tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan. Pelan. Lalu semakin jelas. Sari berhenti berjalan. Itu suara asli. Dimas malah mengejar arah suara. Ini bagus banget nih buat footage. Raka semakin menarik tangan Dimas. Hes, jangan jauh-jauh. Tangisan berubah menjadi suara tawa. Lampu senter mati bersamaan. Gelap total. Saat lampu kembali menyala, mereka melihat seorang wanita bergaun putih berdiri di atas rel. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Kakinya tidak menyentuh tanah. Dimas gemetar. Raka, itu manusia apa bukan? Wanita itu perlahan mengangkat kepala, wajahnya penuh darah. Matanya hitam, kosong. Sari menjerit, sosok itu tiba-tiba menghilang, lalu muncul tepat di belakang Dimas. Kamera terjatuh, suara napas panik terdengar. Raka menarik Sari. Lari! Sambil berteriak dengan nama Dimas. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah kaki di belakang mereka. Cepat, tidak wajar saat Raka menoleh lorong kosong. Namun suara napas berat terdengar tepat di telinganya. Mereka menemukan ruangan kecil tersembunyi. Di dalamnya ada foto-foto lama pekerja rel. Salah satu foto memperlihatkan wanita yang sama. Di belakang foto itu tertulis Nyi Rukmini meninggal 1962. Sari membaca koran tua, isinya tentang kecelakaan kereta. Puluhan orang tewas, termasuk seorang ibu dan anaknya. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil tertawa. Dinding terowongan mulai dipenuhi bayangan hitam. Satu demi satu sosok muncul. Korban kecelakaan. Wajah mereka rusak. Tubuhnya penuh luka. Mereka berjalan perlahan mendekati Raka dan Sari. Sari menangis. Kita harus cepat keluar sekarang. Tiba-tiba kereta terdengar melintas. Padahal jadwal rel sudah kosong sejak sore. Lampu terang muncul dari ujung lorong. Namun kereta itu terlihat tua, penuh darah, dan semua penumpangnya menatap kosong. Keluar jendela. Di tengah kepanikan, Dimas muncul dari gelap. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Dimas! Seru Raka. Dimas tersenyum aneh. Dia bilang kita harus tinggal di sini.
Suara Dimas berubah berat, bukan seperti suaranya sendiri. Sari sadar, ada sosok wanita berdiri di belakang Dimas. Tangannya memegang bahu Dimas. Perlahan, leher Dimas berputar sendiri. 180 derajat. Raka menjerit. Lampu berkedip cepat. Suara tangisan memenuhi terowongan. Bayangan hitam merayap di dinding. Raka dan Sari berlari menuju pintu keluar. Namun, lorong semakin terasa panjang. Tidak ada ujungnya. Sari terjatuh. Saat Raka membantu Sari berdiri, mereka melihat sosok wanita itu melayang mendekat. Mulutnya terbuka lebar. Tidak manusiawi. Tiba-tiba Pak Wirjo muncul sambil membawa lampu minyak. "Jangan lihat matanya!" teriaknya. Pak Wirjo melempar segenggam garam searah sosok itu. Wanita tersebut menjerit keras. Mereka berhasil keluar dari terowongan. Hujan deras turun. Pak Wirjo duduk lemas. "Saya dulu masinis kereta itu," katanya pelan. Raka dan Sari terkejut. Pak Wirjo menunduk. "Kecelakaan itu terjadi karena kesalahan saya." Lalu air mata Pak Wirjo jatuh. "Sampai sekarang mereka belum pergi." Dari kejauhan terdengar suara kereta lagi, padahal rel kosong. Keesokan paginya, Raka memeriksa kamera. Semua video rusak. Namun ada satu rekaman terakhir. Video itu terlihat mereka bertiga berjalan masuk ke terowong. Lalu kamera menyorot ke belakang. Terlihat puluhan sosok mengikuti mereka sejak awal, termasuk Pak Wirjo. Raka membeku. Kalau Pak Wirjo ada di belakang kami, lalu siapa yang menolong semalam? Tiba-tiba layar laptop mati sendiri, penuh. Muncul pantulan wajah putih tepat di belakang Raka. Layar hitam, suara wanita berbisik. "Masih ada yang belum pulang." Suara kereta melintas sangat keras. Di hari yang lainnya, seorang YouTuber lain datang ke Shirahong untuk membuat konten. Ia menemukan kamera milik Dimas di dekat rel. Saat kamera dinyalakan, terlihat Dimas berdiri di dalam terowongan dengan mata hitam kosong. Lalu, video mendadak penuh gangguan dan terdengar suara, "Giliran kalian." Oke, sekian saja cerita horor kali ini. Percaya atau tidak, itu hak kalian. Dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.